Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan menyertakan video yang sangat penting ya dalam sejarah politik Indonesia modern, khususnya dalam peristiwa kilometer 56 syuhada telah dipanggil pulang oleh Allah dengan cara dibunuh oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya, dan ada perdebatan yang sangat menarik antara ahli forensik dalam persidangan Habib Bahar Smith. Dan selanjutnya Anda silahkan simpulkan sendiri tentang kisah di balik mayat yang kemudian sudah menjadi 6 syuhada itu, dan bagaimana Habib Bahar Smith mencecar ahli forensik dalam ruang persidangan. Mungkin insya Allah perdebatan yang sangat indah itu, yang sangat tajam itu, bisa membuka perspektif kita bersama, membuka satu pandangan kita bersama, membuka satu misteri yang selama ini tampaknya ditutup-tutupi oleh pihak tertentu tentang kematian 6 syuhada itu yang terungkap di sidang pengadilan, betapa mereka dibunuh dengan 19 peluru untuk 6 syuhada itu. Alangkah kejamnya, alangkah jahatnya orang-orang yang membunuh, dan alangkah jahatnya orang yang menyuruh perintah pembunuhan itu sebagai atasannya. Dan kita berharap Allah akan menghancurkan setiap kezaliman dan memperlihatkan kebenaran, kejujuran, keadilan dalam sejarah politik Indonesia modern. Silahkan menyaksikan video dari Pena Mahabbah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak mati, menyebabkan kematian, begitu kan? Betul, iya. Coba ditembaknya di kaki. Mungkin sekarang laskar-laskar ini masih bisa cium tangan kepada saya. Nah, di sini kenapa kok harus nunggu dulu di freezer, terus Anda letakkan begitu saja seperti binatang itu, bukan seperti manusia? Kenapa kok tidak dipercepat? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok tidak dipercepat? Silakan Anda berdua jawab. Jangan ketawa-ketawa, Bu. Jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Anda jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti bakal punya anak. Tolong dijawab. Kenapa tidak dipercepat? Saya bersumpah demi Allah, andaikan pernyataan Anda berdua pada malam hari ini bohong, maka saya memohon kepada Allah agar Allah melaknat, menghinakan, dan menyengsarakan kehidupan Anda berdua. Baik, terima kasih yang mulia. Bagi saya, dari seluruh persidangan, mulai dari awal kali pertama sidang sampai sekarang berapa kali? 15 kali persidangan, ini yang paling penting bagi saya untuk bertanya.
Ini yang paling penting, ini yang paling sakral, dan ini yang paling sensitif buat saya. Baik, kepada saksi ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf kalau dari tadi ada kata-kata di pengacara, di kuasa hukum, atau saya yang tidak mengenakan hati atau perasaan kepada kedua saksi ahli. Karena saya orang yang sangat menjunjung tinggi seorang wanita. Bagi kami perempuan itu saya taruh di atas kepala kayak mahkota. Meneruskan tadi yang disampaikan oleh saksi Sri, Ibu Sri, saksi Dokter Asri tadi menyampaikan beliau pernah mendengar pendapat tentang bolehnya otopsi. Itu memang benar. Jadi biar saya luruskan, maksudnya karena kita ini kan kehidupan dengan agama tidak pernah bisa dipisahkan ini. Yakni ulama yang membolehkan otopsi adalah Syekh Hasanin Makhluf, Syekh Said Ramdan Al-Buti, As-Saidani, dan beberapa ulama-ulama kontemporer yang lain dengan alasan satu, untuk pembelajaran agar bisa menganalisa bagaimana tubuh seseorang agar bisa mencari obat atau apa. Dua, dengan alasan untuk agar bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan pada mayat. Itu yang membolehkan. Mungkin itu tadi Bu Asri ya. Ini bukan hadis, tapi pendapat ulama. Tapi ada juga ulama yang mengharamkan, ya, yang mengharamkan otopsi seperti Syekh Taqiyuddin, Syekh Bukhair Al-Mufti, dan Syekh Hasan As-Segar. Di mana beliau mengharamkan otopsi atas hadis tadi yang dibaca tadi, yakni kasuratin bil mayyit, kakasruhu hayat, yakni memecahkan tulang orang, tulangnya mayat itu sama seperti memecahkan tulang ketika si mayat itu masih hidup. Nah, itulah yang menjadi dalil qat'i bagi ulama-ulama yang mengharamkan hukumnya otopsi. Tetapi ada juga yang membolehkan. Enggak, belum ada. Nah, pertanyaannya di sini ada syarat. Kita ngomong Islam ya, untuk Anda sebagai muslim. Nah, dalam Islam ada syarat. Syarat otopsi itu salah satunya adalah harus dengan izin daripada ahli waris atau keluarga. Itu kalau kita ngomong dalam hukum Islam. Ya, kalau dalam hukum kita kan nggak ada masalah. Yang penting penyidik ngasih surat, ya ibu main-main otopsi aja. Sedangkan kalau di rumah sakit, setahu saya, perempuan mau disesar itu harus izin suami dulu. Anak mau dihitan, diinfus saja harus izin dulu. Kalau nggak izin, apalagi ini main otopsi, bedah, otak, apa segala macam. Bagaimana perasaan ibu yang mengandung dan lain-lain. Intinya itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, jenazah masuk, ya, mayat jenazah 6 syuhada. Saya sebut di sini 6 syuhada ya, karena bagi saya 6 laskar itu mati syahid. Mereka mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan membela seorang ulama. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Ya ibu ya, tadi ibu ngomong ya. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Nah, kemudian jam 2 siangnya baru melakukan pemeriksaan luar. Berarti waktunya 9 jam. Iya kan? Antara dari jam 5 sampai jam 2 siang itu 9 jam. Nah, selama 9 jam itu jenazah itu diapakan? Diletakkan gitu aja apa diri? Tolong dijawab. Jenazah itu diletakkan di kamar jenazah. Di kamar jenazah. Nah, terus setelah jam 2 siang pemeriksaan luar dimasukkan ke sana jam berapa? Jadi diletakkan di kamar jenazah, begitu ada SPP, Ada apa? ada surat permintaan dari penyidik, lalu kita lakukan pemeriksaan luar. Iya, di sini kan tadi pemeriksaan luar jam 2 siang. Jam 2 siang, lalu kita masukkan ke dalam freezer. Jadi pemeriksaan luarnya sekitar 3 atau 4 jam, berarti jam 2 Berarti sekitar jam 6 lah. Jam 6. Jam 6 masuk freezer. Berarti jam 6 maghrib lah ya, jam 6 sore ya. Jam 6 malam. jam 6 sore.
Terus setelah itu otopsi dalamnya jam berapa? Pemeriksaan otopsinya, pembedahannya jam berapa? Jam asar sekitar jam 16 tambah 8. Besoknya jam 4. Coba dihitung berapa jam dalam freezer? Masuk freezer jam 6. Kemudian jam 4 sore besoknya di otopsi. Tolong dihitung berapa jam? 9 jam. Jam 4 sore. 10. Jam 4 sore. Dari jam 6 10. 20 jaman. Iya Bu ya. Berarti di dalam freezer itu sekitar 20 jaman untuk menghentikan pembusukan. Sekitar pagi-pagi kita keluarkan, sekitar pagi-pagi kita keluarkan untuk dilembaikan untuk persiapan otopsi. Nah, dikeluarkan itu jam berapa? Sekitar jam 6 jam 5 Pagi. ya. Jam 5 pagi. Nah, dari jam 5 sampai jam 4 sore melakukan otopsi, itu jenazah dibiarkan. Diletakkan. Iya, diletakkan gitu ya. Itu udah dalam keadaan busuk jenazah. Belum. Ketika dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan dan diletakkan dari sebelum melakukan otopsi. Belum. Berarti Anda tidak peduli ya, mau perlu izin keluarga atau enggak, yang penting penyidik ngasih surat untuk otopsi Anda lakukan sebagai tugas Anda, gitu kan? Ya, persetujuan keluarga adalah kewenangan dari penyidik, ini SOP dari kami. Iya, maksudnya berarti Anda kan nggak mempertanyakan dulu dan ada izin keluarga atau tidak. Jadilah sebagai tugas Anda, SOP Anda, ketika mendapat surat dari penyidik ya langsung Anda lakukan kan? Baik. Terus tadi ketika melihat foto-foto yang Anda bawa, ya, di situ saya melihat syuhada atas nama Faiz, ya, itu ada foto kemaluannya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak foto kemaluan, ya, atas nama Lutfi Hakim? Tolong Anda cek. Saya nggak apa-apa. Enggak, dilihat aja kan. Kalau di yang saya bawa itu tidak ada. Lutfi Hakim nggak ada. Tidak ada. Untuk foto kemaluan tidak ada. Sedangkan di sini menurut kami, dalam keyakinan kami, kemaluan yang dibakar adalah kemaluan Lutfi Hakim. Kenapa tidak ada foto-foto kemaluan yang lain? Ada di situ. Tapi kenapa foto kemaluan Lutfi Hakim tidak ada? Karena kemaluan itu tidak ada luka-lukanya, sehingga tidak ada kepentingan buat kami untuk. Oh, berarti foto yang berarti kemaluan Faiz ada luka, makanya di foto. Enggak juga. Lalu terus kenapa ada foto? Izin majelis hakim barangkali bisa dilihat kembali foto yang ada dibawa oleh ahli tadi, terlihat kemaluannya karena ada perlukaan daerah paha. Mungkin bisa dilihat kembali ahli. Diperlihatkan sekali lagi. Saya nggak apa, karena Faiz bukan jenazah yang saya tanggung jawab. Kelihatan semua dari depan tadi ada sih. Mungkin karena itu indikasinya Pak. Oh, Kelihatan karena mau foto bagian paha. Pahanya di pahanya ada luka. Ya kalau memang kemaluan nggak ada luka, kenapa harus difoto? Kata Anda kan yang difoto yang ada luka-lukanya. Supaya jadi ini, pada saat memfoto kami harus memperlihatkan kepada penyidik atau di persidangan bahwa ini kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kami memfoto hanya separuh kaki saja. Apakah saudara Faiz apakah saudara Faiz ada tembakan di kaki? Ada di paha. Di paha. Di paha. Makanya kemaluannya terlihat. Iya. Walaupun di kemaluan itu tidak ada luka. Iya, karena kami juga memfoto bagian sebelahnya. Di foto-foto yang lain ada kemaluannya nggak? Enggak terfoto. Nggak terfoto. Enggak di Bahkan berkas yang Anda tidak miliki. terfoto. Di berkas yang Anda miliki Yang berkas saya bawa tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Hanya berkas Faiz saja, foto Faiz saja yang ada kemaluannya. Iya. Yang lain tidak ada kemaluan. Yang 5 itu tidak ada foto kemaluannya. Tidak kami bawa. Tidak ada.
Cuma kan nggak ada foto kemaluannya. Katanya nggak ada foto kemaluannya. Tadi anak hanya lihat Falis. Kelihatan Harusnya kan fotonya Lutfi Hakim bagian dari pemeriksaan dokter asli. Kenapa tidak ada? Karena dokternya tidak menemukan luka katanya. Makanya nggak difoto. Baik, tidak apa-apa dok. Santai saja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Andi Octavia itu yang meriksa siapa? Saya. Anda? Ya. Ya. Menurut pengakuan daripada terdakwa yang diadili kemarin dalam kasus KM 50, yaitu terdakwa yang bernama Faisal Hasbi, dia berkata bahwasanya dia menembak dari belakang dengan 1 kali tembakan, sedangkan Anda berkata di fakta persidangan pada malam hari ini ketika ditanya di fakta dan di data yang Anda miliki, Anda berkata ada 2 tembakan, di dada 1 dan di mata 1. Terus yang benar ini yang mana? Kesaksian daripada terdakwa apa fakta yang Anda miliki sebagai ahli forensik karena Anda yang memeriksa? Terus pertanyaannya 1 peluru itu dari mana? Saya berani menyatakan bahwa yang saya sampaikan, yang saya tulis, yang saya katakan di sini adalah itu yang benar. Iya, Anda katakan tadi saya catat luka tembak di mata dan di dada. 2 tembakan, ada tembus. Ya, 2 tembakan. Ada yang tembus ke pelipis kiri berdekatan dan 2 luka tembak di dada. Maaf, berarti 3 luka tembak ya? Iya. 3 ya, bukan 1. 3. 1 luka tembak di mata dan 2 luka tembak di dada yang menyebabkan robekan jantung dan paru. Bukan? Pertanyaan pertama saya, paru-paru itu robek karena bekas tembakannya. Iya. Baik. Jantung robek juga karena tembakan. Iya. Baik. Kemudian Anda berkata tembakan dari depan. Iya, Anda berkata Bukan dari depan. masuknya di depan. Masuknya dari depan. Nah, terdakwa berkata nembaknya dari belakang. Saya nggak tahu. Iya. Saya fakta di tubuh biasa saya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan berarti fakta yang Anda lihat dan yang sesuai ahli Anda itu dari depan. Ya. Tempat yang masuknya ada di dada. Dari depan kan? Walaupun sedangkan terdakwa kasus M50 ini si oknum polisi yang bernama Faisal Hasbi bilang nembaknya dari belakang dia. Tetapi berarti kan berbeda pendapat dengan Anda. Begitu kan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda keyakinan dalam hal menembak tadi, berbeda perspektif, berbeda pernyataan kan begitu. Berarti berbeda kan? Ya. Ya, beda. Baik. M. Reza, 1 Muhammad Syekh Hadafi, 3 buah bekas peluru, dan Anda berkata tidak ada luka lain. Betul? 2 M. Reza, 2 buah luka tembak dada kiri, yang 1 jantung, yang 1 lebih ke atas. Peluru tembus karena tidak ada proyektil peluru di jenazah. Robekan pada jantung kiri dan paru-paru bagian atas, robekan parah tembus di tengah jantung. Betul? Robekan parahnya di tengah jantung, betul? Iya, dan di sini ada tadi mengatakan parah, ada parahnya. Ini saya tulis. Robekan yang parah itu di tengah jantung ada bilang. Tembus ke tengah jantung. Muhammad Reza. Benar? Pertanyaan saya, dari 2 syuhada yang Anda periksa ini, yang Anda otopsi, ya, siapa yang Anda periksa? Andi Octavian
Saya periksa M. Reza dan Muhammad Suci Hadafi. Oh, Muhammad Suci Hadafi dan M. Reza. Jadi M. Suci Hadafi luka di apa? Tembakan di jantung berapa? Ada 3 buah luka tembak 3 buah luka tembak. pada dada sisi kiri. Hah? Pada dada sisi kiri. Dada sisi kiri. 3-tiganya kiri. Betul. Jantung. 1 mengenai organ jantung. Baik. Ya. Yang Di 2 kiri kan? Jantung kan? betul. Itu bagian mematikan bukan? Lebih mematikan mana? Kiri, kanan? Yang mematikan adalah Tidak. karena organ vital. Bukan. Yang saya tanya, lebih mematikan menembak di mana? Menembak di bagian jantung atau menembak di bagian kanan? Yang lebih mematikan? Kalau kanan juga mematikan karena ada paru-paru. Yang lebih bukan mematikan. Kan pasti ada lebih. Di antara dua yang baik ada yang lebih baik, di antara dua yang bahaya ada yang lebih bahaya. Yang lebih mematikan. Dua-duanya mematikan. Iya. Saya ulangi lagi perkataan saya dulu. Orang yang berakal bukan bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi orang yang berakal ketika dia diberi 2 pilihan yang baik, dia akan memilih yang paling baik. Dan ketika diberi 2 pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia akan memilih yang paling ringan keburukannya. Di antara 2 yang baik, pasti ada yang lebih baik. Di antara 2 yang berbahaya, pasti ada yang lebih berbahaya. Contoh, menembak di jantung dan menembak di kepala, pasti lebih berbahaya. Pasti lebih cepat mati tembak di kepala. Nah, yang saya tanyakan kepada saudari ahli, lebih mana lebih berbahaya, mana ditembak di kiri atau kanan? Hanya itu saja pertanyaannya. Tergantung dari organ mana yang terkena. Ya kan Anda bilang jantung kiri. Iya. Ya berarti lebih berbahaya mana? Sini apa kanan? Kalau tembak kiri kena paru juga berbahaya. Tidak, saya enggak. Maksudnya menembak jantung, menembak jantung ataupun paru. atau paru-paru, itu mana yang lebih berbahaya? Yang lebih pasti ada yang lebih, nggak mungkin sama-sama berbahaya. Secara teori memang kehidupan kita itu Secara teori. diatur oleh 3 sistem fungsi utama. Baik. Sistem jantung, sistem paru-paru, dan Baik. sistem saraf. Saraf. Jadi salah satu di antara itu rusak itu menimbul kematian. Ah, Jadi betul. mana yang lebih parah, tiga-tiganya memiliki peranan yang sangat penting. Yang sangat penting. Betul. Yang lebih parah, Tiga-tiganya dalam posisi yang sama. posisi yang sama. Betul. Posisi yang posisinya sama. Sama. Nggak ada yang lebih berbahaya. Jantung-jantung. Berarti sama-sama berbahaya. Betul. Oh baik. Berarti mau dia kaki kiri kayak mau dia kanan kayak itu sama-sama berbahaya. Betul. Kecuali tembaknya di kaki ya. Betul. Lalu nggak berbahaya. Baik. Berarti sama aja berbahaya. Berarti inilah yang menyebabkan kematian ya kan? Ada jenazah yang Iya, saya periksa. iya. Ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal. Karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak mati, menyebabkan kematian. Begitu kan? Betul. Iya. Coba ditembaknya di kaki. Mungkin sekarang laskar-laskar ini masih bisa cium tangan kepada saya. Andi Octavian, 1 luka tembak di mata dan di dada. Oh ini sudah. Suci Hadafi, siapa yang memeriksa? Saya memeriksa. Anda yang memeriksa. 2 robekan pada jantung, 1 robekan pada paru-paru. Pertanyaan yang sama sebenarnya. Itu adalah tembakan yang mematikan. Iya, karena organ vital. Karena organ vital. Betul. Baik. Cukup bisa saya tidak bertanya itu. Lutfi Hakim, Iya. 4 buah tembakan, 2 masuk, 2 pertanyaan saya sama seperti saudari tadi. Itu adalah organ yang membahayakan. Iya, karena mengenai paru-paru. Nah, membahayakan kan? Iya. Ketika seseorang ditembak di situ pasti mati. Iya, kalau nggak ditolong. Pasti mati kalau nggak ditolong. Iya. Nah, berarti polisinya berarti memang nggak ada niat tolong. Karena kan anda bilang kalau ditolong mungkin bisa hidup. Iya. Nah, iya, saya juga bilang mungkin polisinya nggak tolong. Kalau ditolong ya pasti hidup. Atau mungkin bisa jadi sengaja menembak. Mungkin, kita kan ngomong mungkin. Ya, jangan nanti saya ngomong mungkin dijerat hukum lagi. Soalnya saya ini nginjek semut aja kalau ada pasal,
Andaikan ada pasal nginjak semut, Habib Bahar masuk penjara karena apa? Pasalnya nginjak semut. Baik. Anda di sini berkata, saksi ahli siapa tadi? Ibu Asri ya, Dokter Asri. Pengelupasan kulit disebabkan pembusukan. Ya, ini semua mayat, Anda berkata, semua mayat itu pasti ada terkelupas kulit, apapun sebab kematiannya. Itu Anda sampaikan di depan. Apapun sebab kematiannya, mau kematian wajar, mau kematian tidak wajar, mau matinya dibunuh, mau matinya normal, mau matinya sakit, mau matinya tabrakan, mati dalam keadaan apapun pasti ada pengelupasan kulit. Pada saat terjadi pembusukan. Iya, Anda kan berkata seperti itu. Iya, benar. Apapun di sini Anda mengatakan loh, Anda tidak ada pengecualian. Anda berkata semua mayat pasti terkelupas kulitnya, apapun sebab kematian itu. Iya. Nah, apapun kan. Iya. Berapa banyak di Indonesia ini orang-orang yang meninggal itu kulitnya tidak terkelupas, saudara saksikan. Baik yang meninggalnya normal, sakit jantung, sakit liver, sakit apapun, atau meninggal dari tabrakan, banyak yang kulitnya tidak terkelupas. Bahkan ada yang jenazahnya berbulan-bulan digali masih utuh, kulitnya masih bagus. Jadi pernyataan Anda ini tidak tetap, tidak berlaku qot'i, tidak pasti. Bagaimana? Itu memang menurut teori, Pak. Ya, menurut teori ya. Berarti tidak pasti kan? Saya tidak pernah melihat. Enggak, saya menurut teori tidak pasti kan? Menurut teori seperti itu. Iya, Ya. pasti. Menurut teori pasti. Kalau di ilmu kedokteran itu sudah bisa dipercaya. Ya, di ilmu kedokteran. Kita ngomong bicara fakta, sosiologi semuanya itu pasti. Tanya aja di sini kalau ada keluarga-keluarga yang meninggal. Nggak ada. Saya kulitnya terkelupas itu nggak ada. Jadi teori Anda itu salah. Baik, kemudian lanjut. Tadi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh hakim yang mulia yang pakai kacamata beliau. Tadi beliau kan nanya ke saudara, ke saudari, kenapa izin yang mulia? Tadi yang mulia kan nanya, saksi ini kan muslim, kok nggak disegerakan gitu kan? Kok nggak disegerakan? Tapi yang mulia ngomong gitu, kok nggak cepat-cepat dikuburin? Sedangkan dalam Islam, tadi saya dengar. Oh, atau ini ketua majelis ngomong. Tadi ada saya dalam keadaan normal, ya dalam keadaan normal kan yang meninggal itu harus segera dikuburkan. Iya benar. Ya, ini itu hadisnya asri'u bil jinazah. Itu kata Rasulullah. Asri'u bil jinazah. Yakni kalau jenazah itu orang mayat meninggal, maka percepatlah. Maksudnya percepatlah ya, cepat mandikan, kafani dan kuburkan. Nah, di sini kenapa kok harus nunggu di freezer terus Anda letakkan begitu saja seperti binatang, bukan seperti manusia? Kenapa kok tidak dipercepat? Kenapa kok tidak dipercepat? Silakan Anda berdua jawab. Jangan ketawa-ketawa, Bu. Jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Anda jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti bakal punya anak. Tolong dijawab. Kenapa tidak ketawa? Jangan ketawa. Milik siapa? Milik Allah. Kalau kita berpengalaman terhadap jenazah, maka saya melanggar dari jenazah. Sehingga semua pemeriksaan terhadap jenazah akan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan Baik. Yang terakhir.
bersumpah, ini Allah, andaikan pernyataan Anda berdua pada malam hari ini bohong, maka saya memohon kepada Allah